Selepas terusirnya hantu pekainan, mereka kembali menguasai wilayah pesisir ini sampai sekarang, kata Purwasi sembari mengisi ulang gelas kopi Raul. Raul yang terbuai cerita Purwasi menyambutnya dengan langsung menyeruput kopi pahit itu sambil mematik api untuk membakar rokok pemberian Purwasi. Nora itu sebenarnya adalah dukun santet. 3 tahun yang lalu, ia menerima pesanan santet dari pejabat kota. Sialnya, santet itu berbalik mencelakai anaknya, Kinasi. Kamu lihat kan wujud aslinya, kulit gosong dengan banyak lubang kecil, cetus Purwasi bergidik. Lalu, mengapa aku kemarin tidak dapat melihatnya, Bu? Kopi pertama yang kau minum telah diberi guna-guna untuk menutupi pandanganmu, jawab Purwasi datar. Giliran Raul yang bergidik. Tak ada yang dapat dilakukan Nora untuk mengenyahkan santet balen seperti itu, kecuali meminta pertolongan pada penguasa jagat gaib tempat ini. Roh-roh itu mensyaratkan 3 tumbal pria keturunan Portugis sepertimu, dan kamu adalah tumbal terakhirnya. Raul terenyah. Ia tidak menyangka bahwa dirinya terpilih menjadi tumbal. Ia segera menerka-nerka bahwa kejadian yang menimpanya adalah perbuatan jahat yang terencana. Siapa otak kejahatan ini? Sinta, ya Sinta. Yang mengirimku ke tempat ini adalah Sinta, rekan kerjaku. Apa hubungan dia dengan Pak Nora? Ibu tahu Sinta, desak Raul sambil menginjak putung rokok. Sinta, gadis perayu berambut kecoklatan. Ia adalah anak pertama Nora. Tak kalah bergidik dengan sebelumnya, Raul terkejut sampai menumpahkan kopi dari mulutnya. Penjelasan Purwasi adalah bukti adanya sebuah konspirasi jahat. Ia mengepalkan tangan, geram. Sama sekali ia tidak menyangka bahwa Sinta adalah dalang dari rencana pembunuhannya. Tenang, ingat sumpahmu, bisik Purwasi begitu melihat Raul naik pitam. Maaf, Raul menyurutkan perangainya. Ia lekas menghela nafas panjang untuk merayakan nasib baiknya malam itu. Untung saja ada Purwasi. Raul membatin. Beruntung. Tunggu dulu Raul. Terima kasih Bu telah menyelamatkan saya. Iya Bang, sama-sama. Kamu sudah tidak penasaran lagi kan? Ingat, kamu telah bersumpah untuk tidak penasaran dan membalas dendam. Semua penjelasanku ini adalah rahasia kita berdua, tegas Purwasi. Raul menanggapi ucapan Purwasi dengan anggukan. Ia mengatur nafas untuk mengekang dendam yang mendesak benaknya. Iya Bu, aku tidak akan dendam. Yang penting, aku telah selamat. Purwasi melengkungkan bibir, lantas bangkit berdiri. Ada satu rahasia lagi. Rahasia? Rahasia apa? Tidakkah kau curiga di villa itu tidak ada secuil pun cermin? Raul menautkan alis keheranan. Benar, di villa itu memang tidak ada satupun cermin tergantung di dinding. Tapi apa hubungannya? Toh, memang Raul jarang bercermin. Rambut cepaknya pun tidak membutuhkan sisir. Tunggu di sini, ucap Purwasi seraya menghilang di balik tirai penyekat ruangan. Meninggalkan Raul yang berpikir keras kebingungan. Tidak banyak yang dapat dilakukan sang korban dalam jeda hening seperti itu, kecuali hanya menunggu kabar dengan dada berdebar. Punggung basahnya ditegakkan untuk meletupkan kewaspadaan. Coba kau lihat pantulanmu di sini, kata Purwasi sembari menyerahkan cermin meja. Benak Raul meragu. Sekejap ia bergeming. Ini, terima cermin ini, perintah Purwasi.
Sedikit tidak yakin, Raul memberanikan diri meraih cermin itu. Mata Raul menderit lebar, jantungnya berhenti berdetak. Pada pantulan cermin, ia melihat dirinya yang tidak lagi serupa. Dilihatnya wajah dalam cermin itu pucat pasi, bibir dan kedua matanya kelabu kehitaman. Ia mencampakkan cermin itu ke lantai. Kelabakan, panik tidak karuan, hingga terjerembab ke lantai. Raul meratap dalam rintihan. Apakah aku telah mati? Bukankah telah aku katakan bahwa semua sudah terlambat? Bisik Purwasi sembari mengecup ubun-ubun Raul lembut. Kopi yang kau minum bukan kopi biasa. Darah Raul deras mendidih. Tangannya menepis lengan Purwasi dengan kasar. Berdebah, umpatnya. Purwasi merespon dingin dengan menjaga jarak. Jika saja Raul tidak merasakan hembusan udara dingin yang mengalirkan bau bunga sedap malam dari balik tirai, tidak sabar dirinya memberontak dan memukul Purwasi. Sementara berada dalam kegamangan itu, ekor matanya melihat satu tangan terjulur dari balik tirai. Sontak, Raul menengadah, mengejan dan membelalak. Raul, ayo kita pergi. Keberuntungannya malam itu dikandaskan hantu prajurit Portugis. Raul pun gelagapan menahan panik. Tubuhnya berputar cepat dengan kaki menekuk sebagai tumpuannya. Belum juga ia berhasil menarik gagang pintu, sebuah energi kuat menarik ke belakang. Ia terjengkang, ambruk menimpa kursi. Hantu prajurit bergerak ringan menyamping. Tapak kaki berselubung sepatu boot, menginjak dada Raul. Sesak, ia melawan dengan melontarkan kepalan tinju membabi buta. Namun upaya itu dihentikan dengan sekali hentakan kaki yang lebih kuat. Raul melolong panjang. Isi kepalanya menjelajah tidak terarah dalam kegelapan. Raul pun diam tidak bergerak. Tidak berapa lama kemudian, Raul tidak tahu sudah berapa lama dirinya pingsan. Ia tersadar ketika merasa tubuhnya terguncang-guncang. Samar ia merasa tubuhnya ringan melayang-layang. Matanya berkedut mengusir kaburnya pandangan. Kedua matanya lekas memindai sekeliling. Ia bersyukur dan tersenyum lega begitu mendapati wajah-wajah ramah yang telah dikenalnya. Hola amigo, sapa salah satu dari mereka. Raul membalas dengan mengulum senyum terteram. Teman-temannya yang baik itu telah datang menyelamatkan Raul, dan mereka kini sedang menuntun derap langkahnya untuk menjauhi Villa Kong Mentik. Semua teman prajurit Portugisnya malam itu tampak gagah berwibawa. Villa Kong Mentik menorehkan dua kisah pada kutub yang berbeda. Satu kelam dan satu lainnya sukacita. Raul Lamos, pria muda gagah rupawan itu, menghilang tanpa jejak secuil pun. Berita hilangnya Raul malam itu kini menjadi pelengkap misteri raibnya tiga pemuda keturunan di pesisir utara selama 3 tahun terakhir. Tidak ada yang tahu di mana jasad ketiga tumbal itu berada. Misteri itu kini abadi. Kemiripan tiga korban menjentrekan kesimpulan sepihak. Pesisir pantai itu tidak lagi ramah bagi pria keturunan Portugal. Desas-desus itu pun menyebar cepat ke seluruh penjuru provinsi. Siapa lagi pematiknya jika bukan sang Linui? Menyikapi rentetan peristiwa kelam itu, pemerintah daerah sigap bekerja sama dengan warga kampung Karjajar. Aturan tidak tertulis pun disebarkan untuk mengantisipasi korban susulan. Pengunjung keturunan Portugal dilarang memasuki wilayah Karjajar. Selang sebulan kemudian, di pesisir pantai utara Pulau Jawa,
pemandangan senja dan jajaran kebun karet menjadi kombinasi kontras yang membuai mata. Sepanjang perjalanan, sepasang manusia yang sedang dimabuk cinta itu tidak henti-henti menderai tawa. "Hebat kamu mas, masih ingat jalan menuju villa?" "Masih dong sayang, sebulan itu belum lama kok," jawab lelaki bertopi itu sambil mengerucutkan bibir, menunggu respon kejutan. "Genit kamu mas," balas sang wanita manja, lantas meloloskan cubitan ringan. "Aduh, sakit Dinda. Sinta Eka Putri Cayang. Duh, kasihan Kakanda Nurdin Cayang." Keceriaan itu makin membuncah ketika mobil itu memasuki area perkarangan villa. Sambutan hangat terpancar dari sang penjaga villa yang tidak sabar menunggu kedatangan anak sulung dan calon mantunya. Sinta berlari memeluk erat ayahnya, Nora Oliveira. Ia menumpahkan rindu sekuat-kuatnya. Ada tangisan haru di mimik mukanya. Keriuhan kecil itu pun menghentikan kesibukan Kinasi menyapu lantai villa utama. Syahdan, gadis cantik yang akan merayakan pesta ulang tahun ke-21 besok malam itu, menghambur keluar begitu mendengar suara kakaknya. Mereka bertiga meluapkan kebahagiaan bersama. "Kamu cantik sekali, Dek," tutur Sinta lembut seraya menangkap lekuk pipi Kinasi. Kinasi membalas dengan anggukan penuh kepastian. "Terima kasih Mbak Sinta, semua berkat Mbak juga," balas Kinasi dengan mata berkaca-kaca. Pada jeda keharuan, Sinta bertanya pada ayahnya, Pak, ibu mana?" "Ya seperti biasa Tondo, kalau jam segini itu, ibumu masih jaga warung kita di bawah." Demikian akhir kisah tragis Raul, pria muda yang sampai kisah ini ditulis, keberadaannya hilang bagai ditelan bumi.